Shalom Bapak Ibu peserta FLWJ kelas lanjutan, selamat malam. Mari sebelum memulai kelas kita akan bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih pada hari ini kami kembali datang. Kami bersatu hati untuk kami mendengarkan firman-Mu dan kami rindu untuk bertumbuh senantiasa dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan inspirasi Roh Kudus agar firman-Mu masuk dalam roh jiwa kami dapat memahami dan firman itu dapat bertumbuh dan berakar dalam roh jiwa kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita masuk dalam bab Allah tidak melampaui doa. Bab 7. Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati. Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Allah yang tidak menahan dirinya. Bapak Ibu, ada dua hal, firman Allah terdiri dari dua hal. Yang satu adalah nubuatan, yang kedua firman Tuhan. Nubuatan berisi janji-janji Tuhan dan firman berisi perintah Tuhan. Nubuatan diberikan kepada ada 32.500 nubuatan di dalam Alkitab dan semua sudah tergenapi. Semua sudah digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Tinggal satu nubuatan, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Waktu nubuatan digenapi, maka janji-janji firman Tuhan itu sudah tersedia Bapak Ibu. Nubuatan itu berisi janji hidup kekal, berisi keselamatan, dan semua itu sudah digenapi. Berarti janji-janji itu sudah tersedia, tinggal kita mengambilnya, tinggal kita siap menerimanya. Maka Allah kita adalah Allah yang murah hati. Apakah Allah kita pelit? Sama sekali tidak. Tidak. Allah kita tidak menahan diri untuk memberikan segala sesuatu kepada kita. Ia memberikan semuanya. Ia bahkan memberikan anaknya yang tunggal. Pengaruniaan anak yang tunggal itu adalah hal yang paling besar. Allah memberikan sorga, Allah memberikan bumi, dan semua yang di bawah bumi pun Allah berikan kepada anaknya. Maka ketika kita menerima anaknya, maka kita pun memiliki segala sesuatu. Sehingga Allah kita bukanlah Allah yang kikir, bukanlah Allah yang pelit. Namun apa penyebab kegagalan seseorang untuk menerima sesuatu? Karena ia tidak meminta atau ia tidak berdoa. Seringkali ini terjadi, kita tidak meminta. Dan ketika kita meminta pun kita tidak sabar, dan permintaan kita seringkali juga memuaskan diri kita. Maka kita dikatakan salah berdoa. Apakah Bapak Ibu tahu? Allah kita, Yesus, dia berdoa. Bayangkan seorang Allah, anak Allah, dia sendiri berdoa Bapak Ibu. Yuk kita baca yuk. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dari pagi-pagi benar, hari masih gelap, dia bangun dan dia apa yang lakukan? Dia pergi ke tempat sunyi dan dia berdoa. Itulah yang Yesus lakukan. Sementara manusia sungguh malas untuk berdoa. Harusnya hal ini tidak terjadi. Kita baca lagi. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan.
Nah, Bapak Ibu baca kan, dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Sepanjang hidupnya sebagai manusia dia mempersembahkan doa dan permohonan. Tapi umat manusia kadang-kadang begitu sombong, merasa dapat memiliki sesuatu dengan kuat gagahnya, dengan kekuatannya. Maka terkadang malas dan melupakan Tuhan. Bapak Ibu, kita manusia bukanlah manusia yang kuat. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah yang lemah, maka Allah mengulurkan tangannya. Sekuat apa kita? Amsal juga katakan, jika manusia dalam hidupnya mungkin dia bekerja keras tapi tidak mengandalkan Tuhan, seperti berjalan di jalan yang lincir, sewaktu-waktu bisa gedebuk, hilang segala sesuatu, bisa jatuh tanpa tersisa apapun. Maka di dalam kehidupan iman kita harus bersandar padanya. Kita berdoa setiap hari, setiap langkah dalam hidup kita, setiap hari. Bahkan setiap dalam aspek kehidupan kita berdoa kepada Tuhan. Ada satu gambar yang mungkin kita sering lihat, ada satu gambar tentang Yesus di mana ada satu pintu, nggak ada kenop pintu, nggak ada pegangan pintu untuk membuka, hanya ada Yesus yang sedang mengetok pintu. Pernah ya Bapak Ibu sering lihat ya, ke toko-toko buku rohani kan ada sering gambar seperti itu. Nah Bapak Ibu, dari apa yang saya mau sampaikan adalah, seperti kita kepada Tuhan dalam hal berdoa, seringkali Tuhan mengetokkan pintu. Dia ingin masuk ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita. Kadang dia ingin memberikan sesuatu kepada kita. Tapi apakah kita membuka pintu? Terkadang kita nggak membuka pintu. Kita menutup hati kita. Kita lebih asik dengan kehidupan kita. Kita lebih senang mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, merasa kita ini sudah pintar, merasa sudah hebat, bisa melakukan segala sesuatu tanpa perlu adanya Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus telah selalu mengetuk pintu, kita harus membuka pintu untuk kita menerima keselamatan, janji hidup kekal, dan menerima kelimpahan berkat. Bukankah suatu hal yang bodoh kalau kita nggak membuka pintu, Bapak Ibu? Yang Yesus berikan kepada kita suatu janji keselamatan, hidup kekal, kelimpahan berkat, kuasa. Bukalah pintu. Bapak Ibu, ada tokoh Alkitab yang bernama Hana. Bagaimana Hana dia berdoa siang dan malam sehingga lahirlah Samuel. Dan Samuel ini pun seperti ibunya, dia berdoa dengan penuh ketaatan, sehingga dengan doanya Samuel menjadi seseorang nabi yang diurapi Tuhan, seorang nabi yang luar biasa Tuhan pakai. Dengan doa, bagaimana matahari dapat dihentikan, dapat menghentikan hujan untuk turun. Beberapa minggu kemarin, baru sepulangnya kami dari satu kota di Manado, selama 3 hari kami berdoa. Semoga 3 hari ini, karena tempatnya di sana itu di pendopo Bapak Ibu. Jadi ruangan kiri kanan semuanya kebuka lebar, nggak ada tembok-tembok, nggak ada. Kiri kanan depan semuanya kebuka gitu, udara kebuka. Bayangkan memang di pendopo begitu. Terus kalau hujan kan bagaimana? Angin masuk, badai dan segala macam. Akhirnya dibuat juga tenda, terus ada beberapa terpal, sempat juga dipakai terpal, terus terpalnya terbang karena memang udaranya kencang. Dan puji Tuhan, salah satu anggota tim menghardik hujan, supaya hujan menyingkir ke kiri dan ke kanan. Selama 3 hari hujan gak ada yang, sepertinya hujan itu kayak menahan muntahannya. Mau ada sedikit dia menitikkan hujan, tapi gak lama berhenti. Tapi setelah selesai,
hari Minggu kami pulang, wah itu dia langsung seperti muntah, wah, seperti itu. Jadi doa Bapak Ibu betul-betul dapat menghentikan matahari, dapat menghentikan hujan. Apakah kita bisa? Tentu saja kita bisa. Maka doa itu hubungan kita dengan Tuhan kita perlu jaga dengan baik-baik. Dengan kita berdoa, kita sebagai anak Allah. Seorang anak apa sih kalau anak kesayangan, kalau minta apa aja bukannya diberikan sama Bapa. Demikian kita dengan Bapa rohani kita perlu menjaga hubungan yang baik dengan Bapa rohani kita melalui doa. Doa itu adalah nafas hidup. Itu suatu kebutuhan, kita terus berdoa setiap hari. Doa kadang-kadang gak dijawab, kenapa? Bukan Allah pelit, tapi kitanya gak berdoa. Jadi ingat ya, kalau gak dijawab karena gak berdoa, maka berdoalah. Kalaupun aku udah berdoa tapi gak dijawab-jawab, doa itu bukannya kita minta kepada dukun atau sesuatu yang spiritual, minta kaya, minta kemakmuran. Nah, ini juga sangat penting. Kita mendapat sesuatu karena itu milik kita. Karena memang itu adalah berkat yang Tuhan berikan, itu berkat kita. Artinya kalau kita meminta sesuatu yang bukan milik kita, ya pasti tentu gak bisa didapat. Dan Tuhan merasa, Bapak kita merasa bukan itu, kamu gak tepat memiliki itu. Seperti seorang anak udah minta motor di usia dia 10 tahun, apakah seorang bapak berikan? Enggak diberikan dong. Mana ada bapak yang memberikan di usia 10 tahun. Kalau diberikan dia kan sangat gak bijak. Saya jadi ingat ada salah satu artis yang dia sepertinya seorang bapak yang baik, tapi anaknya belum di usia yang matang, sudah diberikan mobil. Gak lama tabrakan di tol. Artinya Allah akan memberikan sesuai kebutuhan anaknya. Dan apakah yang saudara bawa di dalam doa itu ada hubungannya sama Tuhan? Kalau minta bisnis lancar, minta ini, minta itu, yang bersifat untuk kebutuhan tubuh, kalau itu ada hubungannya sama Tuhan. Seperti, Tuhan kalau bisnis aku lancar, aku mau membantu pekerjaan Tuhan, aku mau membangun gereja. Ada hubungannya kan sama Tuhan, tapi harus dilakukan. Bisa, Tuhan dapat tepati. Ada nggak hubungannya sama Tuhan? Tapi kalau semuanya buat kita, entar supaya buat tubuh kita, buat rumah besar, buat anak kita, nggak ada hubungannya sama sekali sama Tuhan. Itu yang banyak sekali tidak dijawab. Karena seringkali doa itu hanya buat manusia, egois gitu, serakah. Demikian. Yuk kita baca, tadi saya jelaskan kalau Yesus sendiri itu berdoa. Roh Kudus pun berdoa. Yuk kita baca. Roma 8 ayat 26 sampai ayat 26 sampai 29. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang memiliki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah jadi Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita nggak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa. Jadi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita. Dia berdoa kepada Allah. Nah sementara kita yang didoakan kita nggak berdoa. Nah bagaimana ini? Banyak kali orang Kristen nggak berdoa begitu. Kita harus berdoa. Allah nggak melampaui doa. Yuk kita baca dari Matius 26 ayat 39 sampai 45. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang Engkau kendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan.
Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Nah, inilah Bapak Ibu, apa perintah firman yang Yesus perintahkan kepada murid-murid. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus dari awal hingga akhir sampai detik dia akan mati di kayu salib, dia senantiasa sujud dan berdoa. Detik-detik terakhir dia tetap berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang kau kendaki." Apapun yang Yesus alami dalam kehidupannya, apakah dia mengalami pencobaan, apakah dia akan dianiaya, dia selalu berdoa kepada Bapa. Dan apa yang Yesus peringatkan dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah. Itu yang Yesus peringatkan. Maka orang percaya dapat mengatasi segala pencobaan. Dan bagaimana orang percaya meskipun sudah menjadi orang Kristen, apakah bisa luput dari kesalahan? Terkadang sudah berusaha menjaga kehidupan iman, tapi kadang-kadang melakukan kesalahan. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Bertobat, kita berdoa. Kita minta Roh Kudus menguatkan kita. Diberikan malaikat yang baru untuk kita mensukseskan kehidupan iman saudara. Kehidupan iman kita. Demikian. Dan doa dapat dilakukan dengan dua cara. Satu bahasa roh dan kedua akal budi. Kalau akal budi kita bicara gitu dengan bahasa yang mungkin orang kalau dengarnya juga ngerti gitu ya. Kiri kanan kita dengar dia bisa paham. Tapi bahasa roh hanya kita dengan Allah yang tahu begitu. Nah, doa akal budi ini pun gak salah. Kita bisa juga kita utarakan dengan gamblang begitu, "Bapak gini. Tapi kan ada beberapa hal yang kita mungkin gak mau kiri kanan kita mendengar. Nah, itu nggak semuanya kita nggak semuanya kita perlu bicara begitu ya kan. Orang bisa mendengar kecuali saudara di satu tempat kosong, satu ruangan sunyi, di tempat sunyi terus berdoa sendiri, baru dapat mengungkapkan dengan bahasa akal budi dan juga bahasa roh. Tapi yang utama bahasa roh ini sangat perlu. Kenapa? Terkadang yang kita inginkan, yang menurut kita itu yang kita inginkan, tapi roh kita berbicara lain. Bisa demikian Bapak Ibu. Pernah satu saat ada salah satu pendeta cerita seperti ini. Pada saat itu dia lagi kesel. Jadi dia berdoa akan sesuatu hal, berdoa tentang anaknya. Dia berdoa buat anaknya, terus dia berbahasa roh begitu. Lalu tiba-tiba dia dapat mengerti, menafsirkan bahasa roh yang dia keluarkan itu. Bahwa bahasa roh dia itu berbicara lain, bukan tentang anaknya, tetapi bahasa roh dia itu adalah dia tuh rindu untuk mengampuni. Ada orang yang dia baru berantem gitu. Nah, dia rindu untuk mengampuni orang ini. Roh dia itu nggak mau menanggung dosa karena kesel, benci sama orang ini, seperti itu. Jadi terkadang bahasa akal budi dan roh kita tuh berbicara lain, Bapak Ibu. Tapi roh kita ini adalah yang paling tahu, yang paling penting untuk roh kita. Roh kita. Hanya roh kita yang tahu apa yang terbaik untuk roh kita. Maka berbahasa roh tidak boleh putus sepanjang hidup kita. Sejak kita menerima Roh Kudus, sepanjang itulah sampai akhir kita terus berbahasa roh setiap hari. Begitu. Dan doa memiliki janji
berkat berkelimpahan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan doa mempertahankan iman dan status kita sebagai anak Allah. Nah inilah, dengan doa kita memiliki janji. Memiliki janji, kita memiliki berkat berkelimpahan yang telah Allah berikan. Kemudian dengan doa mempertahankan iman dan status kita. Dengan doa kan kita seperti meminta kepada Tuhan, seperti menagih. Kau kan berjanji Bapa, maka berikanlah aku ini. Maka kita menerima. Karena semua itu sudah tersedia, tinggal kita terima. Maka berdoalah, mintalah. Allah tidak pelit, Allah tidak kikir. Tapi Allah tidak berikan karena kita tidak berdoa. Demikian. Juga doa adalah mempertahankan iman dan status kita. Bahwa saya ini anak Allah. Saya memiliki privilege, hak khusus untuk berdoa kepada Allah. Pergunakanlah hakmu untuk berdoa, maka berdoalah. Dan yang terakhir, dalam doa ada kekuatan. Dengan engkau berdoa, kau dapat mengusir setan, engkau dapat menyembuhkan. Para kuasa malaikat pun ditambahkan. Demikianlah. Dengan berdoa, juga segala perkara dapat selesai Bapak Ibu. Ada hikmat dalam menyelesaikan perkara demi perkara. Maka di dalam doa sangat besar kuasanya. Dan kalau seseorang percaya itu berdoa, Allah tidak melampaui dosa. Akan terjadi seperti yang ia minta, seperti yang ia doakan. Maka apa lagi sih yang kita tunggu? Kadang-kadang kita begitu malas ya. Enggak semua orang itu bisa berdoa loh. Enggak semua makhluk hidup, apakah tanaman, hewan bisa berdoa. Kita kan enggak pernah lihat anjing terus kucing datang ke gereja terus berdoa bertobat. Enggak pernah kan? Cuman manusia ini yang memiliki roh ini yang bisa berdoa kepada Allah. Karena memiliki privilege khusus sebagai anak Allah. Maka berdoalah. Sepanjang hidup saudara berdoalah kepada Tuhan. Mintalah maka engkau akan menerima. Mintalah maka akan diberikan. Terima kasih. Sekian firman hari ini. Saya akan tutup di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa kami memiliki hak khusus untuk kami dapat berdoa. Dan Engkau bukanlah Allah yang pelit atau Allah yang kikir, tapi Engkau adalah Allah yang tidak menahan diri, yang memberikan kami janji berkat berkelimpahan, baik rohani maupun material. Maka Bapa, pada hari ini kami meminta agar penuhilah kami dengan berkat rohani. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan dapat berhasil. Dan setiap permasalahan yang dihadapi dan dari kami, berikan kami hikmat untuk menyelesaikan satu persatu. Terima kasih Bapa. Dan jika ada yang sakit, kiranya Kau disembuhkan dengan bilu-bilu darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian pengajaran hari ini. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Salam Berea, marilah kita kembali kepada firman yang tertulis. Sarange.